Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan untuk kita semua, sehingga di pagi ini kita semua masih dalam keadaan kuat dan sehat. Kita percaya ini adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai ungkapan syukur kita kepadanya, marilah kita sejenak mengarahkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah penyembahan di pagi hari ini. Mengawali ibadah kita di saat ini, mari kita angkat satu pujian, kini saatnya berdiri di altarnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang senantiasa kami puji muliakan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau sungguh baik bagi kami, yang tetap memelihara, menjaga, dan menggembalakan kami. Sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami sekalian dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Dan di pagi ini, Engkau pun boleh memberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk kami boleh memberi diri masuk dalam pujian dan penyembahan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami karena luar biasa kemurahan-Mu bagi kami sekalian. Di saat ini pun ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami masing-masing ya Bapa, sehingga ketika kami semua boleh membaca Alkitab dan merenungkannya secara bersama, kami percaya ada kekuatan, kemampuan, roh hikmat daripada Tuhan yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan maksudkan lewat firman-Mu di saat ini. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman, kuasai dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar karena kuasa Tuhan hadir dan bekerja dalam kehidupan hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini
Saya ambil dari Perjanjian Baru, yaitu Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat 30. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sampai demikian jauh batas pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan teristimewa melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca atau sudah pernah dengar. Namun di saat ini saya akan kembali menuturkan cerita ini. Mungkin dari cerita ini orang boleh mengintrospeksi diri masing-masing dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Di negeri Cina ada seorang petani. Dia memiliki 2 ekor kuda. Pada suatu ketika, salah satu dari kudanya lari ke pegunungan. Ketika tetangganya mendengar hal ini, mereka datang kepada Pak Tua ini. Mereka mengatakan, "Sudahlah, anggaplah kamu membuang sial." Tapi apa kata petani tua ini? "Apa? Bagaimana kamu tahu bahwa hal itu merupakan kesialan bagiku?" Pada minggu berikutnya, ternyata kuda yang lari ke pegunungan itu kembali ke kandangnya, tetapi kali ini dia tidak sendiri. Dia membawa 3 ekor kuda jantan liar. Dan melihat di dalam kandang itu sudah ada 4 kuda, salah satu anak dari petani ini langsung menutup kandang tersebut supaya kuda ini tidak akan kembali lari. Dan ketika mendengar peristiwa ini, tetangga mereka pun datang lagi dan berkata, "Betapa baiknya nasibmu Pak Tua, kini kudamu sudah menjadi 4 ekor. Tetapi petani tua itu hanya menjawab, "Bagaimana kamu tahu nasibku baik adanya?" Beberapa hari kemudian, anak dari petani tua ini bermaksud hendak menjinakkan salah satu dari kuda liar ini. Tetapi kuda ini menendang anak tersebut dan patahlah kakinya. Maka mendengar itu kembali lagi tetangga datang kepada Pak Tua ini dan berkata, "Betapa sial nasibmu, kaki putramu sudah patah." Mendengar komentar ini, petani tua ini dengan bijak dia mengatakan, "Bagaimana kamu tahu bahwa hal itu sial bagiku?"
Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, beberapa waktu kemudian ketika terjadi perang di Cina, maka pemerintah datang ke kota mereka dan mewajibkan semua pemuda yang sehat, yang kuat untuk mengikuti wajib militer. Semua pemuda yang sehat dan kuat mereka pergi berangkat ke medan peperangan, tetapi tidak ada yang kembali. Namun Bapak, Ibu, Saudaraku, anak petani tua ini, ia tidak terpilih menjadi milisi karena kakinya patah. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka tentulah hidup kita harus seutuhnya kita serahkan kepada Dia, Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Dan karena hidup kita telah sepenuhnya kita serahkan kepadanya, maka hidup kita tidaklah bergantung kepada nasib baik atau nasib buruk. Jadi pertanyaan bagi orang semua, apakah nasib itu ada atau tidak? Yang pasti Bapak, Ibu, Saudaraku, nasib itu ada atau tidak, sesungguhnya itu tidaklah penting. Karena sekali lagi, hidup kita tidak bergantung kepada nasib, tetapi bergantung kepada Tuhan, Allah sumber segala kehidupan ini. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, bahkan sebagai orang-orang pilihan Allah, maka seharusnya hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kita harus hidup memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu hendaklah hidup ini sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab segala sesuatu ada dalam tanggung jawab Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, dan ada dalam pengaturan Tuhan. Sekalipun demikian, hendaklah penyerahan kita kepada Tuhan bukanlah penyerahan yang pasif atau penyerahan yang tanpa aksi, tanpa perjuangan. Pasrah dan berserah, kalau apa yang jadi, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi seharusnya penyerahan kepada kita, kepada Tuhan, haruslah proaktif. Ada tindakan, ada perjuangan dengan hidup melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau menurut Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1, di sana dia menggambarkan perjalanan hidup orang beriman seperti sebuah perlombaan. Allah mengutus kita untuk mengikuti perlombaan itu, dan kita perlu dan butuh perjuangan untuk menyelesaikannya dengan baik. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, kita harus tetap berjuang untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah Allah percayakan bagi kita, dengan terus berpegang pada firman kehidupan, agar tidak percuma kita berlomba dan tidak percuma kita bersusah-susah. Itu disaksikan dalam Filipi 2 ayat 16. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walau Tuhan yang mengatur hidup kita, tapi Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada kita sekalian sebagai manusia untuk menentukan jalan kehidupan kita. Apakah kita akan melakukan yang baik atau kita akan melakukan yang jahat. Sekali lagi, bahwa hidup kita memang bergantung kepada Allah. Tetapi dalam menjalaninya kita sebagai manusia,
diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan yang baik atau melakukan yang baik, yang jahat? Dan pasti setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya, ada resikonya. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai manusia, orang semua dituntut untuk bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang sudah kita ambil. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjuangan atau perlombaan kita sebagai orang-orang beriman tentu memiliki arah dan tujuan, memiliki maksud supaya kita memperoleh sebuah kemenangan. Kemenangan biasanya identik dengan hadiah. Jadi kalau orang berlomba dengan sebaiknya, mengikuti aturan-aturan yang ada, maka kita pasti akan memperoleh kemenangan. Dan hadiah dari orang-orang yang menang dalam Tuhan, yaitu mahkota abadi. Itu orang boleh baca di 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berserah kepada Dia, Allah pemilik kehidupan ini, dalam seluruh hidup kita masing-masing. Sekalipun dalam menjalani hidup ini ada banyak tantangan dan persoalan yang harus kita hadapi. Ada banyak tekanan dan badai hidup yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi kita semua jangan takut, jangan khawatir, mari serahkanlah segala sesuatu kepada Dia. Dan biarkanlah Allah sendiri bertindak dalam kehidupan kita. Biarkanlah Allah sendiri yang turut campur tangan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Yakinlah bahwa Allah yang selama ini kita puji dan kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita anak-anaknya. Sekalipun Allah juga membenci orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapannya, dan Ia pasti akan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kasih Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, yang tidak pernah beranjak dalam langkah-langkah juang kehidupan ini. Kalau kita membaca dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita terus menyerahkan dan mempertaruhkan hidup dan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Dia, Allah sumber kehidupan ini. Jadikan Dia sebagai pusat kehidupan kita, sebagai prioritas yang utama. Janganlah kesibukan dan hal-hal yang lain menghalangi kita untuk senantiasa datang ke hadirat-Nya. Tetapi marilah kita terus menjadikan Dia sebagai yang utama dalam langkah-langkah juang kehidupan ini. Sebab orang yang menyerahkan diri secara penuh pada Allah akan menerima pembenaran Allah, dan orang yang telah dibenarkannya adalah orang yang akan dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 30. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari merespon firman, kita angkat satu pujian, semua baik.
semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu setia menjaga dan memelihara kami anak-anak-Mu. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam hidup kami, yang sedikit pun tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sekalipun Tuhan kami menyadari bahwa kami anak-anak-Mu seringkali melawan apa yang Engkau kehendaki. Kami seringkali melukai hati-Mu dalam kami bertutur kata, bertindak tanduk. Tetapi sungguh luar biasa kasih-Mu ya Bapa. Kasih sayang-Mu itu tetap Engkau nyatakan dalam langkah-langkah juang kehidupan kami. Sehingga sampai pada detik ini ya Bapa, kami semua tetap ada dalam keadaan baik, terpelihara oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Di pagi hari yang penuh sukacita ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kuat dan sehat tetap menjadi bagian kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuat dan sehat ini kami akan dimampukan oleh-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami masing-masing sesuai dengan talenta yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini akan memotivasi kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di sepanjang hari yang boleh kami lalui dan kami lewati. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami anak-anak-Mu, di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberi kami kekuatan, bukan saja kekuatan jasmani, tetapi kekuatan iman untuk menghadapi semua itu. Biarlah ya Tuhan, dikala kami menjalani dan memasuki suatu era tatanan yang baru, yang mengharuskan kami sekalian untuk menghadapi kehidupan yang berbeda, bukan lagi seperti pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi ada hal-hal yang harus menjadi bagian kehidupan kami, yang harus menjadi kebiasaan kami. Memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, menghindari berbagai macam kerumunan, dan hidup sehat, menjaga imun kami. Itu semua ya Tuhan, sudah menjadi keharusan bagi kami ketika kami menjalani hidup di era tatanan yang baru ini. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, karena kami sadar kami semua penuh kelemahan, penuh keterbatasan. Karena itu kami tetap mengharapkan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup kami, supaya kami boleh melakukan semua itu dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke tempat kami tinggal dan berada. Kami berdoa juga bagi gugus tugas
bagi para dokter, para medis yang berada dalam tugas tanggung jawab mewabahnya COVID-19 ini. Tuhan, beri mereka semua kemampuan kekuatan yang berasal daripadamu, sehingga segala sesuatu dapat mereka kerjakan dan lakukan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa Sorgawi, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit, baik di rumah maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong berkati segala usaha upaya mereka untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Berkati obat-obat, makanan yang dikonsumsi. Semoga semua itu boleh menjadi sarana kekuatan, sarana pemulihan dan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu. Pun mereka yang bersyukur dan bersukacita karena berulang tahun, Tuhan pun memberkati sukacita mereka. Semoga di ketambahan usia ini ya Tuhan, mereka tetap yakin percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber sukacita yang telah mengaruniakan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bapak-bapak yang dengan penuh kesetiaan siang dan malam tetap memberi diri mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan, kami percaya semua talenta ini berasal daripadamu. Karena itu berkati mereka semua, bahkan beri mereka semua kesehatan dan kekuatan, sehingga segala tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka boleh dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan penuh sukacita. Dan kami percaya ya Bapa, ada berkat-berkat yang terindah yang Engkau sediakan bagi mereka, bahkan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemain keyboard, singers yang telah membantu pelayanan di pagi ini. Tuhan tolong dan berkati mereka, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Biarlah lewat semua itu Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani tetap Engkau sediakan dalam perjalanan hidup hamba-hamba-Mu bersama dengan keluarga yang mereka kasihi. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa kami, syukur dan sukacita kami yang selalu kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi ini. Mari kita angkat satu pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku kepadamu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mampu Engkau pengembalianku, ia menyembah sembah Kau, Yesus
Au suruh wata banggiru sarabata daralo hanesa taku iyogo sutenoru mau masusi sukananu ngelo tiap menembak ada kesemamu ya Demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh beribadah memuji Tuhan di pagi hari ini. Semoga firman yang boleh disampaikan akan memotivasi kita sekalian dalam kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari yang boleh Tuhan sediakan bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom.